Di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, hanya satu akidah tentang zat Allah yang pernah dikatakan, yaitu di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Begitu pula oleh tabi'in, begitu pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Semuanya memiliki keyakinan yang sama, Allah istiwa di atas arsy. Kalau ada orang yang mengajarkan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, lalu dia mengingkari sifat Allah tinggi di atas arsy, itu nggak pantas dijadikan guru. Tidak pantas dijadikan guru. Kenapa? Metode dia beragama tidak sama dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Nabi sudah ingatkan kita, semuanya salah, semuanya sesat, kecuali satu ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, hanya satu akidah tentang zat Allah yang pernah dikatakan, yaitu di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Begitu pula oleh tabi'in, begitu pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Semuanya memiliki keyakinan yang sama, Allah istiwa di atas arsy. Kalau ada orang yang mengajarkan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, lalu dia mengingkari sifat Allah tinggi di atas arsy, itu nggak pantas dijadikan guru. Tidak pantas dijadikan. Seorang itu ketika dia akan mengingkari kemungkaran, dia jangan jatuh kepada kemungkaran yang lain. Jadi artinya kalau kita buat zikir, sholat tahajud bersama di akhir tahun, itu sama aja kita ikut merayakan namanya. Ya, cuma yang sana merayakannya dengan apa? Petasan di jalan dan seterusnya. Ini merayakannya dengan pengajian dan sholat. Dan tidak ada di dalam syariat kita apa yang dinamakan zikir bersama di akhir tahun, atau melakukan sholat tahajud bersama di akhir tahun, atau pengajian di akhir tahun. Itu tidak ada. Ya, akhir tahunnya saja tidak dikenal dalam Islam, akhir tahun Masehi. Kita mengingkari terhadap orang-orang yang melakukan petasan dan seterusnya. Kenapa mengingkarinya? Karena ini mengganggu orang, ribut. Yang zikir bersama juga ribut-ribut juga. Pakai suara mikrofon, untuk menyanyi orang petasan dia pakai suara mikrofon. Sama semuanya. Tetap saja kita di tengah malam tidak bisa tidur. Kan bersyirikat dalam mengganggu namanya. Seorang itu ketika dia akan mengingkari kemungkaran, dia jangan jatuh kepada kemungkaran yang lain. Jadi artinya kalau kita buat zikir, sholat tahajud bersama di akhir tahun, mana berdoa di kuburan dan membaca surat Yasin. Membaca Al-Quran di kuburan termasuk mengada-ada dalam agama, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula oleh para sahabat beliau. Memangnya siapa yang lebih hebat baca Quran? Kita atau Nabi dan sahabat? Mereka luar biasa hebat baca Qurannya, tapi nggak ada satu hadis pun mereka baca Quran di kuburan. Adapun berdoa untuk penghuni kubur itu. Bukan kita ke sana lalu kita minta semua hajat-hajat kita. Itu berarti kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kita, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Mana berdoa di kuburan dan membaca surat Yasin. Membaca Al-Quran di kuburan termasuk mengada-ada dalam agama, tidak pernah dicontoh.